sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKT PT Aspek Pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dr. Patrick Bayu, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis fertilitas endokrinologi reproduksi. Saya bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Lippo Karawaci, Tangerang. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah tentang perdarahan pasca salin. Untuk mata kuliah yang saya sampaikan adalah mata kuliah perdarahan dan infeksi pasca salin. Mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah besar Blok Introduction to Clinical Medicine 2 atau yang disingkat sebagai ICM 2. Perlu diingat bahwa mata kuliah kedokteran disampaikan dalam bentuk blok sistem. Ada blok reproduksi, ada blok ICM yaitu kegawat daruratan, ada blok indra dan lain-lainnya. Nah, mata kuliah ICM 2 ini akan disampaikan untuk mahasiswa semester 7 dengan syarat mereka sudah harus lulus dari semester 6, dan mata kuliah ini memegang bobot sebesar 6 SKS. Di mata kuliah ICM 2 ini, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan membuat rancangan tata laksana kasus kegawat daruratan yang membutuhkan tindakan yang cepat dan tepat. Mata kuliah ICM 2 akan disampaikan dalam bentuk kuliah yang bersifat offline ya, dan mahasiswa harus hadir dengan kehadiran sebesar 100% sebagai persyaratannya. Kemudian ada problem based learning atau PBL yang dibimbing oleh tutor. Kemudian setelah PBL selesai akan dilanjutkan dengan plenary, biasanya dilakukan pada hari Jumat setiap minggunya untuk menjelaskan kasus-kasus yang dibawakan pada setiap PBL tersebut. Dan ada juga praktikum dan laboratorium yang sesuai dengan isi dari blok ICM 2 ini. Dan khusus blok ICM 2 ada yang namanya hospital exposure, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk pergi ke rumah sakit atau ke puskesmas untuk mencari kasus dan membahas kasus tersebut. Di situ mereka juga belajar untuk berkomunikasi dengan sejawat, dengan perawat, dengan dokter. Kemudian mereka juga belajar dari kasusnya, bagaimana kasus-kasus tersebut ditata laksana oleh dokter-dokter sebelumnya, dan dibahas apakah sudah sesuai dengan SOP atau tidak. Dan kuliah dari ICM 2 ini bersifat sinkronus, jadi semuanya bersifat langsung, tidak ada yang asinkronus. Mahasiswa setelah kuliah dapat belajar mandiri ya. Kita memberikan yang PBL itu diberikan tugas, kemudian mereka mengisi sendiri. Setelah ada hasilnya, mereka akan membahas di pertemuan berikutnya. Nah, penilaian untuk mata kuliah ICM 2 ada 4 bobot penilaian. Pertama, dari bobot tutorial atau PBL sebesar 20%. Yang kedua, ujian akhir semester yaitu MCQ dengan bobot 55%. Yang ketiga, ujian praktek laboratorium atau yang dikenal sebagai Objective Structured Practical Examination atau OSPI dengan bobot 20%. Dan yang terakhir adalah bobot dari mereka melakukan kegiatan hospital exposure sebesar 5%, dengan nilai batas lulus adalah nilai 60 atau huruf C. Nah, apa yang diharapkan dari capaian pembelajaran lulusan untuk mahasiswa tersebut? Pertama, mahasiswa mampu menyadari keterbatasan diri dalam melakukan praktik kedokteran dengan melakukan rujukan. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis
dan memanfaatkan data informasi yang didapat dari pasien sebagai panduan untuk mentata laksana kasus. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah, ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan tata laksana yang tepat pada masalah kesehatan individu dengan penambahan kompetensi untuk di blok ini adalah kompetensi kegawatan dari neuroemergensi, karena UPH sendiri mempunyai bahan mata ajaran yang diunggulkan, salah satunya adalah mata ajaran dari neuroemergensi. Yang kelima, mahasiswa mampu menguasai teori ilmu biomedik, ilmu humaniora, ilmu kedokteran klinik, dan ilmu kesehatan masyarakat atau kedokteran pencegahan atau kedokteran komunitas yang terkini sebagai landasan ilmiah untuk ilmu kedokteran. Dan yang terakhir adalah mahasiswa menguasai teori dan prinsip dalam melakukan diagnosis dan penata laksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif. Nah, mata kuliah yang akan saya ajarkan adalah mata kuliah tentang perdarahan postpartum dan infeksi postpartum. Mata kuliah ini diberikan pada minggu kelima dari blok Introduction to Clinical Medicine 2 atau ICM 2. Kuliahnya bersifat kuliah tatap muka selama 55 menit. Kemudian ada problem based learning, yaitu ada kasus yang berhubungan dengan perdarahan pasca salin. Di situ mereka akan mengelaborate tentang kasus tersebut, bagaimana menegakkan diagnosis, bagaimana melakukan anamnesis, pemeriksaan apa saja harus ditanyakan atau ditambahkan, bagaimana mereka melakukan penata laksanaan berkomunikasi dengan sejawat, bagaimana mereka siap melakukan rujukan. Nah, khusus perdarahan pasca salin ini merupakan kompetensi yang harus dimuat oleh mahasiswa atau dimiliki oleh mahasiswa dengan standar kompetensi dokter Indonesia, yaitu golongan 3B. Apa itu SKDI 3B? Yaitu mereka wajib bisa membuat diagnosis klinik, melakukan terapi pendahuluan untuk kegawat daruratan, melakukan rujukan, dan menindaklanjuti sesudah pasien kembali dari fasilitas rujukan. Tujuan dari mata kuliah ini adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan tata laksana awal persalinan skala 3 yang aktif dan fisiologis. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan membedakan perdarahan postpartum, primer ataupun sekunder, serta retensio plasenta. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan perdarahan yang disebabkan oleh atonia uterus, perdarahan akibat traumatik, serta tata laksananya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penyebab perdarahan postpartum primer maupun sekunder dan akibatnya untuk mortalitas morbiditas dari maternal. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan faktor risiko perdarahan postpartum dan cara menghindarinya. Dan yang terakhir adalah terkenal adalah mahasiswa mampu memberikan tata laksana awal untuk perdarahan postpartum primer maupun sekunder serta retensio plasenta. Nah, metode pembelajarannya sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa metodenya bersifat kuliah tatap muka selama 55 menit. Kemudian ada problem based learning yang digadit oleh tutor sebanyak 2 kali per minggu dengan lama pembelajaran besar 100 menit setiap kali pertemuan. Dan yang terakhir adalah plenary untuk membahas kasus-kasus yang sudah diberikan pada PBL, dan mahasiswa boleh bertanya untuk mengkonfirmasi apa yang mereka sudah dapatkan, apa yang mereka masih belum tahu. Dan ini plenary-nya dilakukan setiap Jumat dengan waktu sekitar 55 menit. Kemudian buku acuan yang dipakai adalah buku acuan 1 WHO Labor Care Guide tahun 2020. Yang kedua, Cunningham FG dengan judul William Obstetrics
edisi ke-26 tahun 2022, GABE SG dengan judul Normal and Problem Pregnancies edisi ke-8 tahun 2020. Yang keempat, Gunaidin dengan judul Management of Postpartum Hemorrhage dari jurnal Third Journal Anesthesial Reanime tahun 2022. Dan yang terakhir adalah PNPK atau Panduan Praktek Klinis Perdarahan Pasca Salin yang dibuat oleh POGI, Himpunan Kedokteran Feto Maternal tahun 2016. Berikut selanjutnya adalah kuliah saya kepada mahasiswa. Terima kasih. Begini tentang perdarahan pasca salin. Topiknya apa saja? Pertama, jelas bagaimana cara kita melakukan pencegahan, yaitu pencegahan dimulai sejak melakukan asuhan persalinan normal. Kalian sudah mengetahui bagaimana kita melakukan kala 1, persalinan di kala 2, lalu manajemen aktif kala 3. Apa itu manajemen aktif kala 3? Ada tahu isinya? Ya, untuk kala 3 itu pas proses lahirnya plasenta ya, Pak. Apa aja? Gak kemarin udah dijelaskan oleh Dokter Sakti toh? Pemberian oksitosin, asam uterus, kontrol contraction. Ya, oksitosin berapa dosisnya? 10 unit itu berapa ampul? Diberikan di mana? Seperti lateral Berapa? Sepertiga lateral? sepertiga fakultas distal lateral. Di atas ya. Ya salah. Ya, itu kalian harus hafal di luar kepala bagaimana melakukan tata laksana manajemen aktif kala 3. Bagaimana kalian bisa tahu kapan itu plasenta sudah terlihat akan lepas. Ya, bukan tiba-tiba kalian tarik seperti tarik biasa aja. Jadi harus ada tarikan yang terkendali. Kemudian bagaimana kalian mengetahui seorang pasien mengalami perdarahan pasca salin, dan tata laksana yang kita tahu adalah hemostasis, yaitu adalah mnemonik. Nanti kita jelaskan apa aja isinya. Dan yang terakhir, bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan tempat yang akan dirujuk dan tahu keterbatasan kalian sebagai dokter umum dan tahu kapan dan caranya untuk merujuk. Ya, apa aja yang kita bahas? Pertama, jelas tadi sudah tahu bagaimana cara melakukan aktif manajemen kala 3. Kemudian bagaimana mendefinisikan atau mengidentifikasikan perdarahan pasca salin, bagaimana mengetahui apa-apa saja penyebab dari HPV, kemudian faktor risiko yang apa saja. Kalian sudah harus mengenal faktor risiko sebelum terjadi HPV. Ya. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan, ya, tata laksana awal, dan jangan lupakan primary survey, yaitu airway breathing circulation. Itu pertama kalian harus evaluasi dahulu sebelum kalian turun melanjut ke tata laksana pemberian oksitosin segala macam. Jangan lompat, ya. Kemudian tahu kapan cara merujuk dan bagaimana cara mengkomunikasikan dengan tempat yang akan dirujuk atau kerjasama dengan tim yang ada bersama kalian. Lalu pertama-tama yang kita akan pelajari yaitu manajemen aktif kala 3 berdasarkan WHO Labor Care Guide. Kemudian ini manajemen aktif kala 3, oksitosin setelah bayi lahir, intramuskular, paha lateral, kiri atau kanan bebas. Kemudian cord clamping, ya. Kemudian cord clampingnya bisa delay atau early tergantung kondisi bayinya. Kalau misalnya dia bagus kondisinya, bisa kalian lakukan delay cord clamping itu untuk meningkatkan HB di bayinya. Tapi kalau bayinya prematur, bayinya kebiruan, kalian lakukan early cord clamping, kemudian biar si bayinya dilakukan resusitasi dan penata laksanaan oleh dokter spesialis anak. Dan lakukan control contraction. Apa itu control contraction? Kalian melakukan penarikan tali pusat terkendali hanya pada saat si uterus berkontraksi. Ya, tidak boleh kalian menarik ketika si uterusnya tidak berkontraksi. Kalian bisa melakukan dorsokranial, ini wajib, ya, menahan di suprasintesis, tekan ke bawah, kemudian dorong ke atas, baru kalian lakukan peregangan tarik pusat terkendali.
Kalau misalnya si kontrasnya kurang bagus, kalian boleh melakukan massage terus. Massage dulu, kontraksi bagus, tarik. 15 menit pasien plasenta nggak lahir, kalian berikan oksitosin tambahan. 30 menit plasenta tidak lahir juga, kalian bisa melakukan manual plasenta. Karena setelah 30 menit itu namanya retensi plasenta. Nah, selanjutnya perdarahan pasca salin. Ini definisi dulu yang dikenal, mungkin sekarang masih dipakai oleh dunia, bahwa ada definisi lebih dari 500 cc pada persalinan pervaginan perdarahan, atau pada yang C-section lebih dari 1000 cc. Ya, ini yang tadi kalau sekali lagi tata laksana selalu ABC, kemudian airway paken, pasang oksigen, pasang infus 2 jalur, dan pasang polikateter supaya urin bisa dimonitor, dan ketika blendernya penuh itu juga menghambat kontraksi, jadi harus dikosongkan. Kemudian berikan obat-obat oksitosin, berarti isopropyl seperan sama, jangan lupa massase dan lapor. Kemudian kalau misalnya nggak berhasil, kalian bisa melakukan pemasangan kondom kateter ke dalam rahim. Ya, pasang kondom di sini, ya. Kemudian ini kelebihannya atas. Ini yang baru praktik, tapi kalau kondom sama, pasang kondom aja di kateter ini. Kemudian ikat dengan benang si kondomnya supaya nggak lari-lari. Kemudian kalian isi si kateter ini, ya, tempat urin itu keluar, kalian isi dan dibalonin, kasih balon sekitar, ya, mungkin sekitar 50 cc supaya kondomnya nggak lepas. Kemudian masukin ke dalam, isi biasanya dengan NaCl ataupun RL sebanyak 350 sampai 400 cc sampai dia mengisi seluruhnya. Perlu diingat, sama seperti gambar di sini, ya, ini nanti pasti akan ada celah, ya, jadi jangan pernah melakukan tampon di vagina. Karena apa? Karena pernah kejadian bahwa ketika kita tampon di vagina dia nggak keluar, terus pasien kita lakukan resusitasi cairan, kemudian oh iya nggak ada perdarahan di bawah, tenang-tenang aja, ditinggal, dilakukan resusitasi cairan, nggak naik-naik juga, terus kita anggap oh ya mungkin dia memang impotensi, kita biarkan saja. 2 jam kemudian pasien tiba-tiba shock dan ternyata tinggi fungusnya tadinya berada di sepusat, dia naik ke simfisis, itu tidak ada perdarahan sama sekali. Setelah dievaluasi, dibuka tamponnya, berdarah hebat dan dipotongnya, dan akhirnya pasien meninggal karena shock tidak terdeteksi. Jadi saya menyarankan pada saat kalian melakukan pemasangan polikateter, kondom apapun, bakteri ataupun polikateter, dilarang keras memasang si tampon ke dalam vagina, dan kalian harus mengevaluasi setiap saat, tiap 15 menit posisi tinggi fundus itu berada pada tempatnya seperti semula atau dia malah bertambah tinggi. Ya, ketika dia malah bertambah tinggi, terus ibunya tetap shock atau tidak membaik sama sekali, kemungkinan terjadi perdarahan yang konsil seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Terus setelah pemasangan kondom kateter, ya kalian sudah maksimal, berarti kalian tinggal merujuk pasiennya. Kalau misalnya kontrasinya bagus, tetap ada perdarahan, tadi ya, tisu kah, trauma kah, tisu plasenta meskipun tersisa, plasenta meskipun lahir secara lengkap, mungkin saja ada sisa si selaputnya, kalian lakukan manual, ya, roboh aja si kapung uterinya, masuk tangan seperti tadi, yang ini, ya, tapi tangan ini tidak tergenggam seperti ini, kalian masuk ke dalam si kapung uterinya, masuk ke dalam menyusuri, ya, hati-hati, ada beberapa kasus kalau kalian nggak ngerti, yang fokus adalah si ini kapung 12, itu bisa, biasanya pada luput, jangan sampai kalian kerjain juga. Ya, masuk, kemudian explode
si putusnya. Ada sisa atau enggak, sekaligus kalian bisa eksplorasi apakah ada robekan di putusnya. Begitu juga kalau mau melakukan manual plasenta, lebih gampang manual plasenta sebenarnya kalian bisa memasukkan tangan menyusuri si tali pusat sampai ke dalam, kemudian tahan tundus. Kalau tahan tundus ya ketika kalian melakukan eksplorasi, tahan tundus, kemudian eksplor, diisin si plasentanya pelan-pelan. Dalam satu kali tarikan kalau bisa sudah bisa mengeluarkan plasenta. Kalau ternyata plasentanya keras banget, kalian bisa sembari tarik, masuk lagi, tarik, masuk lagi. Jadi kalau bisa tangan kalian jangan sampai full keluar, masuk berulang-ulang. Ya mungkin berulang, tapi bukan tujuannya karena plasentanya putus tengah-tengah. Ya. Cuma untuk membersihkan aja bisa diulang. Oke, ini manual removal plasenta sama jangan lupa tangan tadi. Ini kalau ada perdarahan, plasenta udah bersih, kapung muter intak, tidak ada masalah. Lihat robekannya. Robekan itu bisa terjadi di ini ya, perineum, ya, robek tapi biasanya tidak aktif, jarang banget aktif. Kemudian ini vagina, kemudian laserasi sampai cervix. Bagaimana kalau cara kita menilai cervix? Kalian harus pasang spekulum minimal 2. Pasang spekulum yang sims L, atas, bawah, lihat. Kalau bisa ada sama tambahan harus punya clamp untuk yang megang kasar, ya, kontak. Ya. Kalian pegang si porsinya, jepit jam 12, jepit jam 1, jepit jam 2, tarik. Kemudian lihat ada perdarahan atau tidak, ada robekan atau enggak. Lepas yang jam 12, pindahkan ke jam 1, 2, 3. Setelah tidak ada perdarahan lagi, tarik lagi, nggak ada perdarahan, pindahkan yang jam 1, pindahkan ke jam 4. Terus muterin sampai kembali ke arah jam 12. Ketika ada perdarahan, kalian bisa lakukan clamp sementara sembari eksplorasi yang lainnya. Kalau perdarahannya berhenti, nggak usah dijahit. Karena kalau bisa kalian jahit, kalian bisa jahit. Kalau bisa nggak usah jahit, kalian bisa clamp aja, diamkan saja. Nanti dia akan berhenti. Jangan lupakan ketika si porsinya kan biasa berantakan tuh, ada yang robek. Kalau itu nggak berdarah, jangan dijahit, ya itu nggak usah dijahit. Karena ternyata dia akan bagus kembali kok. Ya, jadi jangan punya inisiatif untuk menjahit porsi kalau nggak ada perdarahan apapun. Oke, jangan lupakan semua yang kalian lakukan harus terdokumentasi dengan baik. Kalau bisa ada timetable-nya, apa saja yang sudah kalian lakukan. Jadi jangan lupa empty bladder. Kemudian ini tata laksana kalau ada di rumah sakit kalian lebih bagus, jadi kalian bisa tahu checklistnya apa saja sudah dilakukan, apa yang kurang, jadi tidak ada yang terlewat sehingga pasien bisa aman. Baik, ini tadi sudah obat-obatan apa saja, dosis-dosisnya sudah. Kemudian ini azoxystrobin 1 gram bisa diberikan ulangan setelah 30 menit masih perdarahan, kita bisa berikan 1 gram tambahan. Baik, sampai sini silakan ada yang mau bertanya. Ketika tata laksana tadi tidak berhasil selesai, jadi tidak ada jangka waktu. Kita menilai itu kan kita memberikan obat-obatan, kemudian kita nilai kondisi dia. Ketika itu tidak berhasil, pasien tetap perdarahan, obat-obatan sudah maksimal, kan sudah memberikan oksitosin, sudah 2 kali, 3 kali, metadin sudah masuk, sudah bilang sekarang sama, tetap perdarahan juga, tetap potasi jelek, start masuk ke mati. Jadi ketika kalian melaporkan itu hemostat itu, kalian sudah alert ke semua orang. Nih, alert ini dilakukan ke semua ya, tim anestesia. Ya, jadi kalian sudah harus bisa melaporkan ke OT. Ini terutama pada kondisi yang dimana udah ada di rumah sakit ya. Kalau kalian berada di perifer, di puskesmas atau klinik, kalian nilai dalam kurun waktu ya mungkin setengah jam dari perbaikan rujuk. Harus siap rujukan. Kalau misalnya nggak jadi
sudah siap, ambulans sudah siap, rumah sakit yang dituju sudah dilaporkan, saya mau begini. Karena untuk mempersiapkan tempat rujukan dan mereka menerima itu butuh waktu. Ya, jadi kalian harus sudah siap, satu orang lapor ke rumah sakit yang akan rujuk. Ada ditanya? Yes. Tadi di awal dokter menunjukkan kalau pertama itu dikasih oksitosin dulu, terus habis itu 15 menit kalau nggak keluar placentanya oksitosin lagi, 15 menit lagi baru di manual dok. Ya. Terus kalau obat-obatan komika itu posisinya di mana ya setelah di manual? Beda, itu kan ada ekspektasi tadi. Kalau misalnya, maksudnya kalau di manual sudah keluar, tapi Jadi gini, tolong diingat bahwa ini ya, ketika kalian berhasil melakukan manajemen aktif skala 3, plasenta akan lahir dalam kurun waktu kurang dari 30 menit. 15 menit pertama plasenta nggak keluar, nggak lahir, kalian bisa berikan oksitosin tambahan. Iya. Atau kita bisa berikan drip oksitosin. Dilarang keras memberikan metadin kalau plasenta belum lahir. Metadin. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan si porsinya kunci. Dan itu benar-benar akan kunci keras karena dia bersifat untuk kali keseluruhan dia akan berkontraksi. Jadi nggak akan bisa kita lakukan manual. Ketika plasenta lahir terjadi perdarahan, tata laksana yang besar. Yang ini tata laksana untuk aktif manajemen skala 3. Cord clamping, control contraction, kemudian oksitosin. Bisa di repeat setiap 2 kali dalam kurun waktu 15 menit. Ada yang tanya? Yes. Untuk pasien dengan misalnya anatomi berbeda seperti retroplastik dan retroplastik itu manual operasinya apakah sama? Ketika bayi sudah ada di dalam, si uterus itu akan naik. Tidak ada gunanya untuk retrofracted, anterfracted itu tidak ada. Semuanya akan lurus dan bisa kalian geser jadi kecil. Jadi itu tidak berpengaruh apapun. Balik. Yes. kalau pada prakteknya sebagai dokter, pitfalls dari PPH itu apa aja? Pertama, jelas kalian tidak tahu bahwa itu PPH. Kemudian kedua, kalian tidak bisa mentata laksana shock. Jadi lompat itu pasien perdarahan shock, kalian tidak resusitasi secara adekuat. Bahkan kita sebagai dokter umum, kadang-kadang sebagai dokter juga kadang sudah lupa resusitasi yang adekuat itu tidak terjadi. Kemudian kalian memberikan obat-obat untuk kronika yang tidak maksimal dan telat rujuk. Itu termasuk false. Yang jelas harus tahu dari awal bahwa ini pasien berisiko terjadi HPP. Ini pasien berisiko terjadi eklamsi. Ini pasien berisiko terjadi arrested after coming head, sungsang G1, riwayat BSC akan ruptur. Itu wajib kalian sebelum kalian menangani. Ya, jadi rujuk dahulu sebelum kalian menangani. Tidak masalah kehilangan pasien satu daripada pasien kehilangan nyawa. Ada lagi tanya? Udah ya. Jadi kalian sudah ngerti, nanti ujian juga sama ya. Tidak boleh ada tiba-tiba lompat. Saya memberikan oksitosin berbulan pada pasien shock. Oke, jangan lupakan tanda vital dan lihat baik-baik selalu tanda vitalnya bagaimana. Evaluasi tanda vital. Jangan bilang 90/60 palpasi itu dengan nadi lari 110 pasien KPP itu bukan terjadi. Oke. Ada lagi tanya? Cukup jelas? Baik, kalau tidak ada, demikian kuliah hari ini tentang perdarahan pasca salin. Kalian lanjut dengan PBL mengenai kasus yang sama perdarahan pasca salin. Kalian bisa bertanya kepada saya kalau misalnya masih ada yang belum dimengerti melalui email FKUPH atau WhatsApp ke saya. Baik, kalau tidak ada, kuliah hari ini selesai. Sekian dan terima kasih.
Demikian merupakan video pembelajaran mata kuliah saya dengan judul Perdarahan Postpartum atau Perdarahan Pasca Salin yang merupakan bagian dari mata kuliah besar Blok Introduction to Clinical Medicine 2 sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi aspek pengajaran. Sekian, terima kasih.